saya Novianti, CGP Angkatan 10 dari SDN Simpangan 3, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini bersama rekan saya yaitu Pak Fadur, yaitu guru kelas 6B dari SDN Simpangan 3. Untuk kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan observasi di kelas. Baik Pak Fadur, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Fadur, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti pembelajaran di kelas ya. Adapun tujuan observasi atau supervisi di kelas itu yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran di kelas agar kita bisa memberikan pelayanan atau pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak. Maka untuk kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi yang tujuannya agar nanti Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama ini mengenai tujuan pembelajaran Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas itu apa saja? Baik. Ya, dalam proses nanti yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran yang tujuannya yang pertama yaitu dengan mengamati tayangan gambar dan mendengarkan rekaman suara, siswa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi tentang manfaat penemuan televisi dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang materi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Selanjutnya, dengan mengamati video, siswa dapat membuat atau menyiapkan perlengkapan untuk membuat rangkaian listrik paralel. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok ya Pak ya. Untuk yang kedua, apa area pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Bapak? Dalam hal ini area yang akan saya kembangkan yaitu area kognitif, pengetahuan, yaitu siswa diberikan tugas untuk membuat rangkuman materi tentang teks eksplanasi yang telah didengarkan. Yang kedua ya ranah atau area keterampilan keterampilan atau yang akan disampaikan karena menyangkut tentang pelajaran IPA, maka itu dia menggambar tentang rangkaian listrik paralel. Jadi ada 2 ini ya, area pengembangan yaitu kognitifnya membuat rangkuman. Kemudian yang keterampilannya yaitu menggambar rangkaian paralel ya Pak ya. Iya. Baik. Nah untuk rancangan pembelajarannya sendiri bagaimana Pak? Terkait metodenya, kemudian model pembelajaran, media dan lain-lain. Adapun model dan metode yang disampaikan nanti, yang pertama yaitu metode pembelajarannya yaitu metode diskusi dan penugasan. Yang kedua, model pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning. Jadi ada problem based learning, kemudian model metodenya penugasan dan diskusi ya Pak ya. Medianya berarti ada Infokus ya Pak ya untuk medianya. Oh iya, media ya. Media yang akan saya siapkan yaitu pertama laptop, Infokus, dan video tentang pembelajaran rangkaian paralel. Mungkin ada pengeras suara nanti, ada speaker demikian.
Untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini? Mudah-mudahan besok, jadi ya hari Sabtu Insya Allah ya, saya akan melaksanakan pembelajaran ini. Mudah-mudahan ya besok saya akan mengobservasi di kelas Bapak, dan nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian nanti setelah kegiatan tersebut akan ada wawancara pasca observasi nanti ya bersama pengajar praktek saya, nanti didampingi oleh PP saya. Kemudian untuk yang terakhir Pak, apa yang Bapak dapatkan setelah percakapan kali ini? Ya, mungkin ya dari percakapan kita ini yang dapat saya rasakan yaitu mungkin persiapan yang matang untuk nanti saya praktek besok di hari Sabtu. Jadi lebih dipersiapkan. Jadi lebih siap lagi ya Pak ya, lebih percaya diri. Baik, mudah-mudahan besok berjalan lancar dan kita tutup percakapan pra observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya Pak Fatur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Yang lapas sebutkan namanya, tolong mengucapkan hadir dan mengangkat tangan. Tolong Ajis, kopinya dibuka dulu ya. Kopinya dibuka. Adeas. Dia masuk. Ahmad Jairani. Hadir. Ajuan. Hadir. Akifa. Hadir. Akila. Hadir. Arlinda. Sudah siap nih belajar. Sekarang kita akan melakukan kegiatan literasi, yaitu membaca. Halaman nomor 1, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Balonnya akan dibacakan oleh Ara. Ya, silakan Ara, bacakan balonnya. Selanjutnya ini adalah penemuan televisi. Ada nggak di televisi di rumah? Nah, ini ada yang menemukannya. Nah, langsung ada tapi ada ini. Ini ada, ayo kita membaca si kotak ABI. Paragraf 1 akan dibacakan oleh Ananda Putri. Silakan di lanjutkan paragraf 2 yang akan dibacakan oleh Sabil.
kirain apa sih kotak ajaib ya, ternyata televisi. Nah, dari sini kita bisa membuat pertanyaan yang ada di halaman 62. Ya, halaman 62 paragraf 1. Pertanyaannya apa nih? Masih ingat tidak? Nah, berarti apa nih pertanyaannya? Paragraf 1 topik masalah. Apa pertanyaannya? Apa topik permasalahan pada paragraf di atas? Ya, nanti jawabannya di kotak ada. Ya, ditulis tuh pertanyaannya. Kalau lupa silakan halaman 33 tuh ya. Apa yang dibahas pada teks di atas? Dan paragraf 2 silakan dikerjakan, dan paragraf 3 ini ada paragraf 4 nih ya. Nah, harusnya paragraf 3 nih, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi. Silakan dikerjakan. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Oh, apa yang ini paragraf apa yang itu? Paragraf 3. Ayo kita bahas bersama-sama ya. Coba paragraf 3. Apa pertanyaannya? Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kalau dibuat pertanyaan, apa pertanyaannya? Ada yang tahu? Ya, ini. Kira-kira. Iya, betul. Hebat, tepuk tangan. Ya, soal dari paragraf 3, jadi apa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis dari teks tersebut? Nah, nanti jawabannya ada di paragraf 3 juga. Kesimpulannya apa?
Kalau sudah, ya kita bikin kelompok. Bikin kelompok sesuai dengan barisannya ya. Ini ke belakang nih. Oke. Yang menghadap ke belakang ya. Ini yang menghadap ke belakang nih satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini juga satu kelompok nih ya. Ya, 25 ya. Ini belakang. Nah, silakan dibikin kelompok. Tinggal kalau mau geser mejanya, ayo. Tadi sudah kita lihat video tentang langkah-langkah membuat lampu. Sekarang kita bukan langkah-langkah membuat lampu lalu lintas, tapi silakan diskusikan apa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rangkaiannya saja, rangkaian listrik paralelnya itu. Ya, silakan diskusikan. Ya. Jadi nanti setiap kelompok harus ada yang perwakilan ya, harus ada yang menggambar rangkaian listrik sesuai dengan keinginannya. Pak, saya mah misalkan saya mau merangkum yang tadi aja tentang teks eksplanasi. Saya mau menggambar, kalau mau gambar silakan gambar di buku gambar yang telah Bapak suruh bawa ya. Boleh menggambar sifatnya. Setiap kelompok harus ada rangkuman atau kumpulan dari teks eksplanasi yang dari kotak ajaib. Satu kelompok juga harus membuat gambar. Biasanya yang gambar apa nih kelompok ini? Ini siapa yang menggambar? Buat gambar rangkaian listrik. Mau
halaman yang 7. Ya, satu kelompok buat tugas. Silakan semuanya yang berangkat mereka yang buat bikin laporannya ini. Oh, ini nggak apa-apa nih, gambar dua itu laporan 1, 2. Ini siapa yang mau gambar? Gambar semua. Ini aja. Mana laporannya? Ya udah, nggak apa-apa.